Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi lam yattakhidh sahibatan wa la walada. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil 'alamin lil 'arabi wa 'ajama. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyil karim wa rasulil 'azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila akhir zaman. Walaqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata'a Allah. Wa qala fi haditsin akhar man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasul wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها المصلون المطلقون فإني أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang kami muliakan, melalui mimbar di hari yang berberkah ini, di tempat rumah Allah insyaallah yang penuh berkah ini, khatib mewasiati diri khatib pribadi khususnya dan mengajak saudara-saudaraku kaum muslimin pada umumnya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Para ulama memberikan penjelasan at-taqwa huwa imtithal awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi atau menjauhkan diri dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang kami muliakan, alhamdulillah kita berada di hari ini, di hari libur bertepatan dengan libur nasional tanggal 12 Rabiul Awal. Di dalam sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis di dalam berbagai kitab sirah nabawiyah, diyakini bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran, daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal di dalam bahasa Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang muliakan, meskipun para ahli sirah, para ahli sejarah tidak semuanya mufakat bahwa kelahiran Nabi itu ada di tanggal 12 Rabiul Awal. Misalkan dalam satu kitab yang masyhur yang bisa menjadi rujukan dari berbagai kitab-kitab sirah nabawiyah yang dirujuk oleh kaum muslimin umumnya, karya daripada Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahim Al-Makhtum, beliau mengambil pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal, dan juga masih ada pendapat-pendapat yang lainnya. Betapapun perbedaan yang ada, tapi semua sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal. Hadirin jamaah Jumat kami muliakan,
Sesungguhnya yang terjadi kalau kita mengambil pendapat yang mayoritas ahli sejarah, tanggal 12 Rabiul Awal, ternyata di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah tidak hanya peristiwa kelahiran Nabi saja yang terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal itu. Ada dua peristiwa lainnya yang juga menjadi momentum penting di dalam dakwah dan sejarah perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang pertama adalah tanggal kelahiran beliau, dan yang kedua tanggal 12 Rabiul Awal juga, yakini sebagai tanggal di mana awal kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kaki pertama kalinya di kota Madinah ketika beliau berhijrah ke tanah Madinah dari Mekah. Itu pun di tanggal 12 Rabiul Awal. Dan juga yang ketiga, tanggal 12 Rabiul Awal pula dijadikan sebagai bersejarah umat Islam, di mana hari itu adalah hari berkabungnya kaum muslimin, khusus para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam dan radhiyallahu anhum. Apa? Bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah kami muliakan, di dalam momen seperti ini tentu kita ingin mengetahui kalau perjalanan hidup Nabi yang begitu panjang, begitu luas, tentu membutuhkan begitu panjang dan lamanya waktu untuk menjelaskan. Tapi pada kesempatan yang singkat ini kita perlu tahu ada apa saja nama yang dimiliki oleh Nabi kita yang menjadi cerminan dan juga menjadi sifat dan juga menjadi peristiwa penting bagi kita umatnya. Hadirin yang muliakan, kalau kita menelusuri nama-nama Nabi kita, ternyata Nabi kita punya beberapa nama selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, inna li asma'an. Aku, kata Nabi, memiliki beberapa nama. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-mahi alladhi yamhullahu biyal kufr, wa ana al-hashir alladhi yuhsharu nasu ala qadami yawmal qiyamah, wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Di dalam hadis yang kami sebutkan tadi, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 5 nama. Pertama, beliau yang dikenal adalah Muhammad, dan itulah nama yang diberikan oleh kakek beliau Abdul Muttalib di hari ke-7 kelahiran beliau. Beliau angkat cucunya ke depan Ka'bah, di depan para Quraisy, beliau mengatakan, ini cucuku, kuberikan namanya adalah Muhammad. Muhammad maknanya adalah yang selalu teruji, yang selalu diuji. Persis seperti yang Allah janjikan di dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikra. Dan kami, kata Allah, akan tinggikan, akan muliakan namamu hai Nabi, penyebutanmu hai Muhammad. Maka hadirin yang kita muliakan, tidak ada seorang pun di dunia, apapun dia, bahkan seorang nabi pun selain Nabi Muhammad, yang namanya semenjak beliau dijadikan sebagai nabi sampai kiamat akan terus disebut oleh orang. Bahkan secara ekstrim kita katakan tidak ada waktu di dunia ini 1 detik pun kecuali pasti ada nama beliau yang menyebutnya. Bukankah setiap kali azan kita menyebut nama Nabi Muhammad? Setiap kali aqomat kita menyebut Nabi Muhammad. Setiap sholat bersyahadat kita baca Nabi Muhammad. Setiap kita membaca sholat sebagai rukun sholat juga membaca Nabi Muhammad. Sehingga setiap waktu ada bergantian menit demi menit, waktu demi waktu, antar wilayah, antar negara sedunia. Maka boleh dikatakan tak ada waktu sedikit sedetik pun kecuali nama kita pasti ada yang menyebut dari belahan dunia manapun untuk kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, nama beliau Ahmad.
Inilah nama yang dikenal dalam kitab-kitab Samawiyah sebelum datangnya Al-Quran. Sebagaimana Isa alaihissalam memproklamirkan dan memberikan informasi kepada umatnya seperti yang termaktub dalam surah As-Saff. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Isa alaihissalam memberitahukan kepada kaumnya, mengatakan, aku memberi kabar gembira akan datangnya Rasul sepeninggalku kelak, namanya adalah Ahmad. Antara Ahmad sama Muhammad terambil dari kata yang sama. Makna Ahmad adalah yang paling terpuji atau yang sangat dipuji, sedangkan Muhammad yang selalu dipuji. Hadirin yang dimuliakan, itulah nama beliau yang kedua yang disebut di dalam kitab-kitab suci sebelum datangnya Al-Quran. Apa nama beliau yang ketiga? Beliau sendiri mengatakan, ana al-mahi, aku adalah al-mahi, yang karena aku Allah turunkan kepada aku risalah, sehingga melalui risalahku aku hilangkan kekufuran daripada orang-orang Quraisy jahiliyah saat itu. Nama beliau yang keempat adalah Al-Hasyir. Apa Al-Hasyir artinya? Yang mengumpulkan. Beliau mengatakan tadi, Anal Hasyir alladzi yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala qadami. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan, nanti kelak di akhirat, ketika semua orang dikumpulkan oleh Allah pada satu waktu, satu tempat, satu keadaan, yaitu di alam mahsyar, disebut dalam hadis Nabi, tudna syamsu bimiqdari milin aw kama qala Rasul. Saat itu matahari didekatkan dari kepala semua manusia hanya sejarak 1 mil saja, maka manusia akan kepayahan, kesulitan, kesusahan, berkeringat, bahkan ada yang keringatnya sampai dengan menutup hidungnya sehingga sulit untuk bernafas. Tetapi di sebelahnya ada orang-orang yang aman dari kesusahan seperti ini. Maka saat itu orang-orang yang sedang kepayahan itu, mereka mengajak orang-orang yang lain agar meminta keringanan kepada Allah, sehingga mereka bergerak menuju Adam. Kata Adam, jangan minta kepadaku keringanan, mintalah kepada Ibrahim. Dari Ibrahim menolak kepada Musa, dari Musa menolak kepada Isa, dan akhirnya kata Isa, datanglah kepada khatamin nabiyyin, kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua manusia berkumpul di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bermohon kepada Nabi keringanan, minta kepada Allah agar diringankan dari kepayahan hari itu. Maka Nabi akan melihat di antara semua orang itu siapa umatnya dan siapa yang bukan umatnya. Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu akan dikenali dari wajahnya seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari itu wajah-wajah manusia cuma ada 2 macam. Wajah yang memandarkan cahaya bersinar terang, dan ada wajah yang gelap gulita karena kekufurannya. Dan saat itulah insya Allah kita adalah orang-orang yang termasuk yang wajah-wajah kita, anggota tubuh kita yang dibasuh air wudu akan memandarkan cahaya dan dikenali oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, dan akhirnya diringankan daripada kepayahan di alam mahsyar. Itu bagian daripada salah satu syafaat bagi kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terakhir, nama beliau Ana al-Aqib, aku adalah Aqib. Apa Aqib artinya? Alladzi la nabiyya ba'da, yang tidak ada lagi nabi, aku adalah penutupnya, tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Hadirin jamaah yang dimuliakan, ini nama-nama yang beliau sebut sendiri berdasarkan apa yang beliau sabdakan. Meskipun para ulama yang lain mengatakan masih banyak nama-nama beliau, tentu saja semua nama-nama ini kalau kita kenali, kita gali namanya, kita gali maksudnya, kita gali pesannya, mudah-mudahan
memberikan dorongan motivasi kepada kita agar kita lebih mencintai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diekspresikan, yakni membaca sholawat, terutama adalah di hari Jumat seperti ini. Hadirin yang kami muliakan, itulah sejenak, sepintas, sekilas kita kenal siapakah nama-nama yang disandang oleh Nabi kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bertambah cinta, lebih banyak bersalawat karena kita telah membutuhkan kepada syafaatnya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang memperoleh syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pesan khutbah kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول العظيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المصلون المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم إرشادا تعليما لنا جميعا حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا taslima. Mari kita akhiri khutbah rangkaian kita kali dengan bersama-sama doa Allah SWT. Semoga Allah mengabulkan ijabah kita semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna min ummati nabiyina Muhammadin al-mashfu'ina yawmal qiyamah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa ikhwanana wa akhwatina min ummati nabiyina Muhammadin al-mashfu'ina yawmal qiyamah bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.